Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup kamu tuh sebenarnya baik-baik aja, sampai kamu ngelihat kehidupan orang lain? Nah, kali ini kita akan ngobrolin soal gimana caranya menemukan kedamaian dengan berhenti dari permainan membanding-bandingkan diri yang capek banget itu. Coba deh bayangin, pagi-pagi mata mungkin baru melek sebelah, tapi tangan kita udah otomatis aja gitu kan nyari ponsel. Udah kayak ritual yang kelihatannya sepele, tapi ternyata dampaknya bisa dalam banget. Dan semua itu kejadiannya cepet banget. Kita sering nggak sadar. Pas lagi asyik scroll-scroll, lihat pencapaian teman, liburan seru orang lain. Tiba-tiba, tanpa kita sadari, ada perasaan aneh yang nyelip di hati. Dan jelek, tiba-tiba aja perasaan itu muncul. Perasaan kalau hidup kita, kok kayaknya ada yang kurang ya? Bukan karena hidup kita beneran kurang, tapi karena apa yang barusan kita lihat di layar itu. Nah, ini yang bisa kita sebut rasa sakit yang diam-diam. Soalnya, pas kita dewasa, persaingan itu udah bukan lagi soal siapa yang nilainya paling bagus, tapi jadi semacam pertarungan sunyi di dalam kepala kita sendiri. Masalahnya, kita seringkali ngelihat hidup orang lain itu lewat kacamata yang salah. Yang kita lihat bukan fakta utuh, tapi cerita yang kita bikin sendiri di kepala. Wah, dia lebih sukses. Kelihatannya dia lebih bahagia. Kok dia cepat banget sampainya? Dan makin sering kita ngelihat, makin kita ngerasa tertinggal. Dan dari sanalah muncul pertanyaan yang paling beracun. Aku tuh kurangnya di mana ya? Sebuah pertanyaan yang lahir dari perbandingan, yang bisa bikin semua pencapaian kita yang udah susah payah diraih, jadi terasa nggak ada artinya. Dalam sekejap. Oke, sekarang kita coba bongkar yuk, kenapa sih permainan membanding-bandingkan diri ini sebenarnya nggak adil sama sekali? Ini tuh permainan yang aturannya mustahil buat dimenangkan. Kenapa? Karena logikanya udah cacat dari awal. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Kita itu membandingkan behind the scenes hidup kita yang isinya semua rasa lelah, proses yang panjang, dan bagian-bagian diri kita yang nggak kelihatan dengan highlight reel atau panggung orang lain. Ya jelas aja nggak bakal seimbang. Dan dampaknya? Gak main-main. Saat kita terlalu sibuk ngeliatin jalan orang lain, tanpa sadar kita lagi mengecilkan arti perjalanan kita sendiri. Kita jadi lupa, udah sejauh apa kita melangkah. Jadi solusinya gimana dong? Kuncinya sebenarnya sederhana, alihkan fokus. Udah saatnya kita berhenti ngeliat ke kanan kiri dan mulai melihat lagi ke dalam diri kita, ke cerita unik yang kita punya. Coba, kita ambil waktu sejenak. Renungkan pertanyaan ini baik-baik. Coba ingat-ingat lagi deh, berapa banyak tantangan di masa lalu yang dulu rasanya mustahil banget, tapi nyatanya kamu bisa melewatinya. Inilah kemenangan-kemenangan pribadimu, hari-hari berat yang akhirnya terlewati, luka-luka batin yang pelan-pelan sembuh. Ini semua adalah kekuatan yang tumbuh dari perjuanganmu sendiri, sesuatu yang nggak akan pernah bisa diukur pakai likes atau followers. Dan ini adalah sebuah kebenaran yang membebaskan banget. Hidup itu nggak pernah dirancang untuk dibanding-bandingin. Setiap dari kita itu punya titik mulai yang beda, jalan yang beda. Jadi perbandingan yang adil itu ya mustahil. Nah, ini membawa kita ke sebuah ide baru. Gimana kalau kita coba definisikan ulang arti sukses? Mungkin sukses itu bukan lagi soal menang atau jadi yang paling depan, tapi soal tenang dan menemukan kedamaian di dalam diri. Pergeserannya itu mendasar banget, dari tujuan lama untuk jadi yang paling depan, ke tujuan baru untuk jadi yang paling utuh. Fokusnya bukan lagi soal ngalahin orang lain, tapi soal menyatukan kembali kepingan-kepingan diri kita. Jadi, kata kuncinya di sini adalah cukup. Tapi cukup di sini bukan soal jumlah atau pencapaian loh. Cukup itu adalah sebuah perspektif, sebuah pilihan sadar dari kita untuk melihat hidup kita sendiri dengan kacamata penerimaan dan rasa syukur. Karena pada akhirnya biayanya itu terlalu mahal. Terus-terusan membandingkan diri itu cuma akan bikin hati kita capek. Dan inilah alasan kenapa kita harus banget cari jalan yang lain. Oke, setelah kita paham konsepnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara prakteknya? Gimana caranya kita bisa bergerak maju dengan cara yang lebih lembut dan berkelanjutan buat diri kita? Pertama dan utama, kita harus ubah cara pandang kita soal hidup. Ini tuh bukan lintasan lari cepat, di mana semua orang balapan ke garis finish yang sama. Anggap aja ini sebuah perjalanan, sebuah pendakian yang unik, di mana yang penting itu bukan cuma puncaknya, tapi menikmati setiap langkahnya. Jadi, ukuran sukses yang baru itu bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi apakah kamu bisa terus berjalan tanpa kehilangan dirimu sendiri di tengah perjalanan?
Itu yang paling penting. Latihannya simpel kok, nggak perlu drastis. Setiap kali kamu sadar lagi membandingkan diri, coba deh pelan-pelan kurangi. Terus, alihkan fokus kamu untuk menghargai satu hal kecil aja dari perjalananmu hari itu. Pergeseran kecil, tapi dampaknya luar biasa. Dan satu hal yang penting banget buat diingat, memilih untuk nggak lagi ikut dalam perlombaan ini, itu bukan tanda kelemahan atau menyerah. Justru, ini adalah tanda kedewasaan. Tanda kalau kita udah paham apa yang benar-benar berarti dalam hidup. Dan inilah inti dari semuanya. Sebuah mantra yang bisa kita bawa. Aku tidak perlu dibandingkan. Aku hanya perlu dijalani. Ini semua tentang penerimaan diri. Tentang hadir sepenuhnya di dalam hidup kita sendiri, apa adanya. Jadi, sebelum kita selesai, coba deh tanya ke dirimu sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa kamu hargai dari perjalananmu sendiri hari ini? Bukan pencapaian besar, tapi mungkin dari langkah kecil yang kamu ambil. Ingat, kamu nggak tertinggal. Kamu hanya berjalan dengan caramu sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup.